Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. kabar kawan-kawan ngebor semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi di sini di channel Ngobor, masih bersama kami nih, ada Mas Ayung sebagai narator kita. Betul. Ya, yang nantinya akan bercerita tentang yang horor-horor tentunya. Ya, Mas Ayung ya. Kalau nggak horor ya nggak seru, karena ini channel channel horor ya gitu ya. Baik. Ya, monggo Mas Ayung. Ya, sebelum cerita aku tanya pak kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali kita berdua. Ada Bung Ogan di sini nemanin saya untuk bercerita di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang baru datang di Ngobor. Inilah Ngobor apa adanya seperti ini, dan juga untuk para subscriber Ngobor yang masih selalu setia mantengin channel Ngobor. Semoga selalu bahagia ya. Tadi udah diomongin di depan, yang udah nge-like, komen, apalagi yang sudah memberikan support thanks. Kita sangat menghargai itu semua, membuat kita lebih semangat lagi untuk ke depan dan hari tentunya ya Bang ya. Ya. Ini ada sebuah cerita Bang, ini langsung ke cerita aja. Jadi tak alamin sendiri, terjadinya kemarin lah. Mas Ayung sendiri. Iya, aku ngalamin sendiri. Entah gimana ceritanya, tapi tak ceritain begitu ya. Jadi kemarin itu aku nggak datang di studio kalau memang ada urusan. Saudara itu ada yang di Hitan, walaupun cuman seksi wirawiri, seksi repot. Ini kan bulan-bulan penuh hajatan ya Mas. Iya, bulan penuh hajatan, dan itu cukup membuat pusing emak-emak begitu ya. Yang mengatur keuangan kan biasanya para perempuan, kalau suami nyari lah seperti itu. Kondangan. Aku ada ponakan atau saudara lagi mau di Hitan, kemudian persiapannya ini itu, dan ya harus bikin macam-macam sih untuk persiapan tersebut. Cuman karena memang udah ditunjuk tim-timnya, tetap aja walaupun kayak apa ya, hadir itu udah cukup gokaton-gaton kata orang Jawa itu, buat kelihatan ya memang ada di situ lah. Jangkungi lah istilahnya. Iya, buat tua-tua padahal masih muda. Ya udah tua juga sih. Ngomong sama Mas Bi aku tak prese. Saya mau senoman Medang padahal. Nah, di dekat hajatan tersebut, yaitu pernah sering diceritain di Ngobor, ada seorang yang bernama Mustalifah. Ya, itu ibunya Alexa. Dulu itu sering diceritakan bahwa beliau sering mengalami kejadian mistik, kejadian-kejadian di luar nalar, dan diparing atau diberikan matanya atau batinnya itu, mata batin atau batin itu ada dua sih ya Bang. Batin mata batin sama yang dari rasa hati itu beda. Kalau yang masih menggunakan mata di sini tuh kadang-kadang sering ketipu. Tapi kalau yang di batin itu jarang. Apalagi perpaduan nama rasa itu penjelasannya panjang sih. Cuman kayak gitu. Kalau yang masih mengandalkan ini, kadang-kadang kita ngelihatnya sebagai apa, terus modelnya apa, rasanya kita nggak dapat, cuman penglihatan mata. Itu kadang ketipu. Misalnya yang jahat, yang nggak bagus-bagus, nyamarnya jadi orang baik, nyamarnya jadi kiai, jadi ini, terus ngasih wejangan alih-alih itu yang baik-baik, tahu-taunya ini pegang nak cucuku atau simbah nitip ini kamu pegang, Ternyata menyesalkan. Iya, lama-lama menyesatkan, halus seperti itu. Tapi kalau misalnya batin rasa, batin hati yang saya paham gitu ya, kita bisa memilah ini bukan, ini penyamaran, ini apa tahu, seperti itu. Nanti ada caranya buat kamu supaya wujud aslinya seperti apa. Walaupun gini ya, nggak ada yang tahu ya masalahnya. Wujud aslinya jin itu seperti apa? Iya, dalam konsepsinya seperti itu, dalam alurnya seperti itu. Tapi dalam ranah-ranah orang yang mendalami hal seperti, bukan mendalami, tapi itu ada perwujudan itu tetap ada. Wong Gusti Allah sendiri kan wujud kita mbako. Ada wujud, apalagi makhluk seperti itu. Wujud kita nggak bisa ngedeteksi wujud dia. Apa yang nggak mungkin kalau dikehendaki lah seperti itu. Ini pendapat. Mereka itu kan berubah
apa bentuknya seperti apa kan. Iya. Nah, itu tergantung Mm-mm. keinginan mereka ya. Betul. Mereka dalam tanda kutip maksudnya. Kalau kita di Muslim ada Anas begitu kan, minta perlindungan dari setan, dari godaan setan dalam bentuk jin dan manusia. Artinya manusia yang baik ya orang baik, jin yang baik juga jin yang baik kan, seperti itu. Yang jahat ya setan semua, mau manusia mau jin. Artinya jin ataupun manusia mereka punya kehidupan, ya kan, kehidupannya kita kehidupannya seperti mereka, kehidupannya seperti mereka. Nah tentu dalam kehidupan tersebut mereka juga berwujud. Nah seperti itu penalaran sederhananya aja. Tergantung dari penalaran teman-teman misalnya, atau siapa di luar sana yang itu kalau bisa ngeliat itu ya berarti ini. Lah ya sampean ngomongnya mas saya ngomong sama kiai-kiai sono, para sepuh, para pemimpin tarekat atau siapa yang ada cerita misalnya Habib ini kedatangan tamu, dia bisa melihat setan, berani nggak ngomongin para Habib atau ulama itu dia juga setan, berani nggak ngomong begitu, ya kan? Semudah itu aja. Tetap aja ada spesialisasi atau khusus orang-orang yang memang dianugerahi untuk bisa terhubung sama bangsa-bangsa seperti itu. Nah, bahkan cerita-ceritanya para pendahulu, misalnya Bapak Proklamator kita Soekarno kayak apa, ya kan ternyata terhubung sama sesuatu yang nggak kelihatan seperti itu. Wallahu alam, itu semua yang jelas aku mau cerita. Cerita kejadian yang kemarin. Pembukaan yang sangat menarik gitu ya. Iya, ya itu kan kalau dibahas, katakan kacamatanya berbeda penalarannya. Sedikit wawasan ya. Iya, ada ranahnya. Misalnya dulu kenapa dikotak-kotakin harus, kalau kita belajar misalnya di Muslim ya, kata Gus Dur aja mau ngaji syariat bloko kan gitu. Mau iso pintar nulis moco tembangan besok cilaka kan, seperti itu. Kalau kita melihatnya cuma segitu doang mandek, ya banyak yang kita nggak tahu. Akhirnya yang nggak sesuai dengan pandangan kita itu semua salah semua. Seperti itu. Luas, ilmu luas. Itu kita kembali ke cerita ini, pembukaan aja sedikit aja, nanti banyak yang komen macam-macam bang. Dan itu buat rame-rame aja. Keluar dari konsep nih sekarang gitu. Iya gitu. Ya mohon maaf lah. Kemarin ada cerita begitu, saya di depannya wong hajatan itu baru pasang-pasang ini traktek layos lah, tenda seperti itu. Terus memang aku niat libur, ya di lingkungan ya banyak bocil-bocil, anak-anak, ibu-ibu yang kebanyakan suami-suaminya pada kerja di kota, jadi apa tuh yang merantau gitu bang, ya banyak ibu-ibu. Kalau kita pengen cari ibu-ibu itu banyak di kampung saya, karena bapak-bapaknya nggak ada. Iya, dia mesti mereka juga membutuhkan bapak-bapak, dan saya termasuk bapak-bapak. Enggak sih, ada ini kan masih suasana Lebaran. Kemarin itu ada Idul Adha. Ya, ada pemotongan hewan kurban, dan alhamdulillah dapat banyak upeti, dapat banyak bungkusan. Dari daging kambing sampai sapi, daging onta, daging sapi bang. Jadi yang kayak saya itu jarang-jarang nyate. Kalau diseriusun mau nyate, eman-eman bang. Terus terang aja, satu tempatnya jauh dan cukup ini biar buat yang lain aja lah. Tapi kalau misalnya udah ada kesempatan kayak gitu, loh apa susahnya buat bikin bakaran nyate di rumah sama keluarga. Terus ada kelebihan daging, kadang-kadang ada yang dapat cuman dari kepanitiaan itu ya jeroan dan lain-lain lah, berapa on atau 1 kilo lah paling banyak. Misalnya saya itu kemarin dapat kepala kambing, dapat kikil, khusus, orang khusus asli, khusus yang datanya melasi. Biasanya aku yang panitia nih Mas Ayung ya, kebetulan panitia nih. Itu kalau yang dapat, kalau nggak dapat kepala, terus apa yang lain ya kulit. Itu biasanya itu orang-orang pilihan itu. Ya mungkin Mas Ayung pilihan ini. Ya dipilih karena kelihatannya melasi banget gitu loh. Dan saya udah pesen dari jauh-jauh hari. Pilihan karena kasihan berarti. Ya begitu. Ya saya dibilang, saya rambutnya pendek, nggak ada yang takut, tak panjangin juga nggak ada yang takut. Anak-anak kecil aja biasa aja gitu loh. Makanya bukan berarti buat serem-sereman atau enggak, ya kan, enggak. Nah, nyata udah dan ini target kalau misalnya saya nggak ada freezer ya, lagi nggak beres pokoknya, terus harus diolah kepala kambing tersebut
dari pertama dibakar pakai alat pembakar itu ya. Yang dari gas kan lebih enak gas. Udah dibakar, kemudian direbus dulu, baru dipecahin, dikorek semua daging isi di dalamnya. Nah, bikin sate kepala kambing. Aku suka itu Bang, rasanya lebih lembut dan banyak sensasi di sana lah, sama main sangrean kelapa dan lain-lain. Kemudian kita punya saudara, punya kerabat, teman-teman yang dekat, ya berbagi, walaupun mereka juga lagi punya daging. Tapi banyakkan dari mereka nggak semua punya daging terus masak daging. Ada juga yang nggak suka daging kambing misalnya. Terus ada juga yang nanti ditaruh aja, males masaknya kan banyak. Kalau aku sih gitu, termasuk orang yang nggak suka Mas Ayung. Nggak suka apa? Nggak suka ribet. Kalau ribet. Mas Ayung nyate aku minta maksudnya. Ya itu banyak yang seperti itu. Makanya aku menyadari sebagai orang tua asik. Kita gitu ya? Iya, aku menyadari itu semua dan aku berkesempatan untuk masak. Ya udah tak bagi-bagi sedapatnya, seberapa lah itu. Sate kepala itu ya dapat 1 sindik, 1 ini ya isinya lumayan. Nanti tak bagi-bagi, teman-teman ya kebagian yang sorry dapat kepalanya aja, paling 1-2 biji begitu kan. Akhirnya karena saya waktu itu nongkrong di depannya, di tenda itu orang hajatan. Terus kayaknya nih udah mateng nih, aku pulang. Terus waktu itu freezer tak titipin karena nggak ada ini kan pendingin, tak titipin dari awal di tempatnya Mbak Mus. Kita kan dekat sama Mbak Mus, sudah dekat banget dari dulu begitu. Teman-teman yang penasaran Mbak Mus itu coba nengok ke belakang, di Ngobor itu banyak cerita tentang Mbak Musdalifah, Ronaldo juga. Terus saya nitipin itu mau tak ambil, niatnya lama, tapi kalau dipikir-pikir udah dimasak terus udah gitu kan. Saya ambil ke sana, orangnya nggak ada, suaminya juga nggak ada, cuman adanya ibunya. Akhirnya yang ngobrol-ngobrol, ada bocah-bocah kecil juga di sana. Terus nggak lama Mbak Musnya pulang, di sana juga ada ibu-ibu yang lain. Ya biasa cipak-cipik ngobrol-ngobrol, dan untuk nungguin supaya ini kan mau diolah karena freezer kayak batu udah. Nungguin itu tak taruh di tempat yang agak panasan matahari supaya agak meleleh. Saya tuh dengerin ceritanya ibu-ibu. Kadang-kadang yang pikiran saya ayu ya piye bojone sapa. Kasihan secantik ini kok ditinggal lama-lama di Jakarta. Lumutan Bang. Iya. Ya kalau ya maaf aja ya udah tuwir-tuwir, nenek-nenek mending masih umuran 29, 30 ditinggal kerja kok nyampe bulan-bulan mau tahun-tahunan apa nggak melas ya apa kejamuran, udah pikir kayak gitu. Kadang-kadang ada pikiran seperti itu, nanti ketawa sendiri. Apa sih Mas? Ora, aku bilang nggak apa-apa. Pikirannya enggak. Iya, daging ini mau tak masak apa kayak gitu loh. Tuh liatinya ke sini. Ya saya mau lihat kemana lagi, blenger mendingan ke sini, banyak ibu-ibu cantik gak bilang gitu kan. Itu semuanya ngobrol terus, nggak terjadi apapun. Bahkan saya sama Mbak Musdalifah juga ngomong enak-enak lah, ya asik begitu ngomongnya, sama yang lain juga seperti itu, nggak ada perkara apapun. Kemudian ketika si kepala kambing itu sama dengkil-dengkilnya itu mulai mencair dari es itu ya, karena matahari, aku pulang bawa kepala itu langsung aku olah sedemikian rupa. Kalau ada videonya mungkin lebih hebat dari Chef Juna mungkin. Harus ini biar masuk. Iya. Gitu. Aku tahu lain gitu sampai pada akhirnya jam 1:30 atau jam 2-an itu matang, jam 2 siang. Aku istirahat sebentar. Ini cerita nggak lama-lama ya, langsung di kejadiannya aja. Akhirnya beberapa tetangga kedengeran baunya ya. Walaupun mereka punya daging tapi mungkin nggak sempat masak, tak kasih berapa biji sama airnya lah, air kuahnya, dan sedap. Aku orang mangan kue. Nah, ada yang seperti itu yang dikasih. Kalau nggak dikasih ngomong juga ada. Ngomong kalau saya nggak makan daging kambing, tapi kalau nggak dikasih marah. Ada juga yang nampani atau menerima tapi moyoki. Moyoki itu apa ya?
apa yuk bahasa Indonesianya, ngoyong itu yang nggak Ya, enak-enak, menjelek-jelekan omongan lah. jelek-jelekan, masa kok kayak gini-gini, harusnya begini-begini ini. Protes gitu. Itu kita hidup bertetangga itu semacam itu udah sering kali terjadi lah. Tapi kalau memberi, kita mikir yang begitu-begitu mah nggak pernah bisa ngasih orang. Tapi ya tetap aja lari ke diri kita sendiri, masak yang benar, jangan asal-asalan. Kemudian oh iya, aku kesana, aku nganterin ke Mbak Musdalifah. Nah itu ada lagi ngobrol juga sama ibu-ibu yang lain. Cuman saat sore itu sekitar mungkin jam 3:30 lah, aku nggak nyampe depan rumahnya persis, tapi di tempat hajatan itu saudara itu di depannya lah, di jalan yang turun ya ada bocil-bocil. Terus saya minta tolong, maksudnya ini anterin ke sana, anterin apa tuh, daging kepala itu loh yang udah disate, udah tinggal makan lah, masih hangat-hangat juga, tolong sampaikan ke sana. Terus saya ngeliatin kayak ada yang aneh loh situasinya. Apanya maksudnya? Situasi itu ini bukan melebay-lebaykan ya, padahal itu musik emang belum jalan, karena mungkin nanti sore ini musik baru mulai ada musik hajatan gitu ya. Tapi udah rame orang. Tapi di sore itu yang aku rasakan hawa alam di situ ini kok senyap yang janggal begitu, senyap yang janggal. Di depan pelataran Imam Musdalifah ada apa namanya, daun-daunan pagar hidup, pagar bunga. Terus seberangnya ada balai-balai, ada suaminya di sana. Saya sempat nyapa juga, Mas, sate kepala sana nih sedikit, maksudnya siapa tahu jenengan mau gitu kan. Oh ya makasih. Dia nyambut begitu, lagi ngobrol sama kawannya, dan aku kenal juga kawannya itu, cuman jarang-jarang pulang lah. Kembali lagi mata ini ke arah pintu, saya melihat Musdalifah, dia itu tatapannya janggal, benar-benar tatapannya janggal. Dibilang marah, antara malah menelisik, terus ada sesuatu lah di sana. Dan cuman batin, cuman aku kenapa nih orang ya, pagi tadi ngobrol sama ibu-ibu sama yang lain aja asik-asik aja, kayak gitu loh. Terus aku nggak ada pikirin lagi, karena waktu itu sore mau langsung ke apotik, niatnya mau beliin obat buat orang tua. Kan kadang-kadang sering ngeyel, ada gula, ada kolesterol, tapi ada dagingnya makan. Paling cuma sedikit ini itu. Orang tua gitu. Iya kan, tapi ngandelannya obat. Apotek, ternyata di apotek juga banyak yang beli obat-obat sejenis seperti itu. Udah nyampe sana ke apotek itu, saya pulang lagi. Nah ini ternyata tadi ada saya potong tadi, ada yang kelewat. Mbak Musdalifah itu nitip obat juga di apotek, sama yang nganterin ini, nganterin tadi gini, titip beliin apa namanya, obat amoxilin atau apalah seperti itu. Saya nggak hafal obat-obatan. Kemudian ada keperluan juga pribadi ya, saya itu mau beli gerabahan, karena untuk wadah-wadah kemarin ternyata banyak mangkok-mangkok yang kurang gede, wadah bejana itu kurang gede. Akhirnya mampir ke toko gerabahan, kan harus muter-muter, bukan di tempat apotek aja, kan dekat gitu ya, nggak terlalu jauh. Ternyata udah sesore itu tutup bang, tutup. Saya itu balik lagi ke apotek, jadi beli di obat itu terakhir nanti karena arah jalan pulang. Tapi entah kenapa ya, dalam pulang perjalanan itu saya itu mikirin tadi itu kenapa kok Mbak Mus itu tatapannya beda, janggal, kayak nggak kayak biasanya. Nah apa ya, kok orang nggak seperti biasanya seperti itu. Kemudian setelah saya dari apotek, saya pulang bawa motor kan, bocil-bocil itu nyamperin, nih tolong dikasihin lagi ke sana. Itu ada seorang juga yang dekat juga dengan saya, ibu-ibu juga. Nah lagi dikasihin obat itu, suaminya masih ada, belum lama sebenarnya, dan itu karena ya paling lama itu paling 15 menit kali bang. Itu wong apotek, saya lewatin apotek terus beli gerabahan, nggak ada, tutup. Saya balik ke apotek lagi terus ke rumah, lewat rumahnya Musdalifah mau nganterin obat itu. Yang saya lihat di daun pintu, dia masih nggak bergerak di daun pintu tersebut. Itu lagi posisinya begini.
natap itu jengkel banget. Kayak orang lagi posisi marah gitu. Iya, marah banget, terus matanya bisa mendelik begini, angel lah. Akhirnya saya ngomong sama suaminya kebetulan orang bisa juga, woi, aman apa enggak itu, aku bilang kayak gitu, aman apa enggak itu, suaminya cuma senyum, angel, aku bilang kayak gitu, kayak angel, gimana sih, beres apa enggak, aku begitu. Saya bukan ngeledek, cuman nyapa ke Mbak Mus, tapi dia lebih marah lagi. Itu tahu-tahu kayak gitu bang, kayak orang apa ya, bukan dirinya dia sendiri lah ya, kerasukan ya, hampir tapi dia masih nahan. Terus akhirnya ngomong begini, yang nganterin obat, ada ibu-ibu juga itu nyamperin ke saya, mas jenengan pulang aja, sekarang pulang, jenengan pulang, katanya begitu. Nah emang kenapa bu? Tadi saya dengar Mbak Mus ngomong, saya nggak tahu hawanya bisa benci banget sama Mas Ayung, katanya begitu. Gitu. Hawanya bisa benci, marah banget, mau saya cakar-cakar, katanya begitu bang. Mau saya cakar-cakar, mau saya hancurkan, saya cakar-cakar, begitu ngomongnya. Loh bisa begitu mbak? Gak tahu, itu bawaan yang kemarin kayaknya, katanya. Lah akhirnya kan, kemarin yang mana? Jenengan tahu bukan dirinya jenengan sendiri, ini bukan, katanya begitu. Akhirnya kan tas disampaikan ke aku paham kan. Oh ya wis, ya udah, daripada panjang masalah, pulang kan. Nah itu kemarin apa gitu ya, ada penjelasannya, ini tak ceritain. Jadi di cerita-cerita sebelumnya bang, di Ngobor, Mbak Mus itu memang seorang ibu rumah tangga. Dia dikaruniai penglihatan, bisa melihat hal-hal seperti itu dari kecil, bahkan pernah kadang-kadang kalau misalnya di saat yang lelah terus bete sama keluarga, dia itu main ke dekat rumah. Di sana ada pohon putat entah semacam apa, aku nggak pernah lihat juga. Terus ada telaga kecil lah, kubangan. Sering di sana kayak ada yang nemenin, terus dibawa sama omnya atau sama siapa ke tempat-tempat yang mistik-mistik seperti itu. Jadi sampai sekarang juga sering melihat kalau misalnya orang begini, jenengan punya masa lalu apa, terus kemarin habis ngapain, di dalam dirinya itu ada yang nempel apa, itu paham. Ini yang kita tahu ya, kami teman-teman sama-sama tahu. Dan beliau juga kadang diminta bantuannya untuk ngurut orang yang misalnya jatuh, salah urat, atau bocah-bocah yang nangis terus meriang lah seperti itu. Cuman karena dia punya penglihatan seperti itu, bila mana yang diurut, misalnya anak-anak ini bukan karena capek atau usus kualik lah bahasanya seperti itu, tapi karena memang ada gangguan dari astral. Selama dia mampu ditangani itunya dulu, tapi membahasakan ke orang tua itu dohir, karena ini capean apa, nggak pernah diomongin ini begini-begini, enggak. Nanti kalau misalnya ketemu yang diurutin perempuan, misalnya maaf aja, ini perempuan ini sakit, tapi lantaran dia juga ada pegangan, kalau enggak ditempelin atau semacamnya lah, ada kaitan, misalnya dia pengusaha warung atau apa, pernah ngabdi muja ke siapa, kayak gitu ada. Nah itu nanti dia itu terhitung yang udah dalam penguasanya ini, jadi nge-clash sama si Mbak Mus kalau mau diurut. Jadi yang di dalamnya apa, nanti dia masuk ke dalamnya, ini dari siapa, ngambilnya dari mana, mbahnya mana, tempatnya apa, seperti itu. Kalau ini powernya dia lebih gede, kesedot, kadang-kadang kesedot, pandangannya dia kesedot, tapi si belis atau si apa namanya, kodam-kodam tersebut lah yang seperti itu, kadang malah justru masuk ke dalam dirinya kayak mau nguasain. Nanti kalau misalnya dia nggak sanggup, ngomong sama suaminya. Nah kebetulan di waktu itu suami juga lagi sibuk banget, dan dia itu merasa waktu itu kayaknya dia bisa cover itu semua, karena di hari sebelumnya itu megang satu orang, tapi daerah berapa desa dari desa kami lah bang. Terus penyakitnya sih cuman kayak orang pegel-pegel, minta diurut, dipijit biasa. Ternyata nemu di dalam tubuhnya itu ada, ya tadi bukan pegangan, tapi namanya wong dagang, alih-alih itu lumrah minta ke mbah siapa, penglaris itu nyatu di dalam tubuhnya udah ada. Nah ini powernya gede, nanti dia ditangani, disingkirin dulu, maksudnya ini tubuhnya mau diurut.
kan tetap nggak terima dilawan, masih bisa nahan. Apa saudaranya ngeliat lagi, aku pengen, aku juga kayak gini. 3 orang itu satu waktu, berarti berangkat dari jam 9 sampai jam 2 sore. Akhirnya itu apa ya, dipaksa-paksa dengan tenaga urut kan harus kuat ya tenaganya, lelah juga berapa jam, kalau hitungan sejam 3 jam itu ke distract sendiri, dianya kayak kena dari mereka yang di dalamnya itu sempat ya bisa dibilang sakit. Cuman kalau minta tolong sama suaminya buat dikeluarin yang dia nggak mampu, kadang-kadang juga suami juga karena paham istrinya seperti itu, dia harus bisa cover diri sendiri, jangan selalu ngandelin orang lain walaupun itu suami. Nah itu dirasa sama mbakmu sudah bersih dari gangguan-gangguan seperti itu. Walaupun pagi pernah sempat ngomong sama saya juga perutnya agak ini mas, sakit gitu loh. Udah beres semuanya mbak, wis nanti sisanya urusannya suami katanya. Oh jadi pas pergantian dimensi, pergantian sore itu kayak ini bereaksi di dalam tubuhnya gitu loh. Jadi yang nge-clash sama saya itu nggak suka. Itu maaf nih, kan nggak tahu ya. Iya. Itu masih makhluk yang sama di tubuhnya Mbak Mus tuh. Sama yang pagi, sama yang pagi yang sama. Cuman kan nggak terlalu ngedetek yang gimana lah, cuman ini ada benturan sama yang kemarin diurutin. Dia juga ngaku seperti itu. Cuman kan katanya mau diberesin sama suaminya. Suaminya kan memang sibuk gitu ya. Artinya pas sore itu tahu-tahu dia ngamuk-ngamuk seperti itu. Beruntung masih bisa nahan. Kalau nggak bisa nahan, otomatis di depan suami, di depan orang-orang saya di seperti itu kan bang. Dan dia masih bisa nahan dan masih bilang sama ibu-ibu yang lain bahwa saya tuh benci banget sama Mas Ayung. Hawanya itu saya pengen yang nyakar-nyakar katanya. Saya mau nyakar-nyakar kayak gitu. Dan kenapa begitu mbak? Ini gara-gara kemarin, masih menyadari itu bang. Nah ini kan bahayanya seperti itu. Jadi suasananya bukan gak asik ya. Kalau misalnya ini kerja pengalaman, mungkin bukan cerita horor yang lain-lain, tapi yang benar-benar saya alamin kemarin. Jika situasinya begini, suaminya nggak paham tentang hal-hal seperti itulah, terus tiba-tiba istrinya itu ngamuk-ngamuk, nggak ada sebab, ngertinya saya menyakiti dia kan, ada salah paham. Kadang-kadang cara kerjanya bangsa-bangsa seperti itu bisa fitnahnya seperti itu. Apakah ada masa lalu antara aku dan dia, padahal kenal aja pas sudah gede kan, seperti itu. Ya kalau yang ngamuk-ngamuk, kalau tahu-tahunya meluk-meluk, repot maning bang. Seperti untungnya suaminya paham. Akhirnya kan yang bingung yang ngasih tahu. Oh sudah, apa sih mas? Nggak apa-apa aku bilang. Nah mungkin ngertinya saya ada masalah seperti itu. Dan itu sore hari. Ketika semalam saya main lagi ke sana, udah nggak apa-apa, udah baikan dan udah nggak sebenci itu. Nah gimana enggak, wong saya ajak ke situ bukan memusuhi, saya juga justru mau bagi-bagi daging, dan dia yang pesen duluan, nanti aku kasih ya, seperti itu. Tiba-tiba, tapi kan makhluk yang di dalam kan nggak mau tahu itu kan. Mau tahu, jadi ya ini menguasai maksudnya. Obrolan pendapat gitu. Jika memang kayak seseorang energinya kan beda-beda. Iya. Terus misalnya ada yang hitam, ada yang putih, negatif sama positif. Kadang-kadang yang ini hawanya dingin sama ke distract hawanya panas, ini nggak seneng kayak gitu. Dan nggak tahu, saya juga nggak merasa yang gimana-gimana. Entah yang masuk model apa, kalau ngerawak itu nyakar biasanya perempuan ya. Nyakar. Kalau laki-laki kan biasanya kakunya bujel. Kakunya kan nggak kayak gitu. Kalau nyakar nggak perempuan ya bangsa-bangsa yang maung, yang apalah seperti itu. Macan, bangsa kucing-kucing besar mungkin seperti itu. Mungkin dalamnya kayak gitu kali bang. Jadi saya mau dicakar-cakar katanya seperti itu, saking bencinya. Itu nggak ada alasan kenapa kok sebenci itu? Nggak ada. Nggak ada alasan sebenci itu, nggak ada. Semuanya baik-baik aja. Kemarin juga main ke tempat saya sama anak-anaknya, semua beres. Seperti dulu saya pernah ada tambahan cerita ya. Saya pernah dicerita di Ngobon, mungkin pernah tak ceritain apa enggak ya. Saya jatuh dari genteng.
Terus waktu itu sama Bro Tommy, sama Mas Tommy, cuman nggak tahu kata Mas Tommy, saya itu jatuh nggak terlalu tinggi, tapi perasaan lagi jatuh itu banyak yang cep kayak gitulah. Nanti next ceritain lah Mas Ayu. Iya, nah sedikit aja ini ya. Terus akhirnya saya jatuh, nggak lama pas ada mau Musdalifah, dia itu ngurutin saya langsung jadi ngakak sendiri. Oh gitu. Iya, ya. Tadi kayak sesuatu yang bukan bikin jatuh saya harus jatuh, tapi ada sesuatu yang memanfaatkan situasi tersebut karena gede powernya masuk ke Mbak Mus, dan dia bilang gini, aja ditulungi katanya, jangan ditulungin, jangan diurut, pateni bae sisan katanya. Oh gitu. Iya, segitunya. Om belum ngokok kayak gitu. Wah, itu yang ngurutin saya. Jangan ditulungin. Itu kok sampai seperti itu ya? Mas Ayu nggak ada apanya sih? Apanya? Di Mas Ayu nggak ada apa? Nggak ada apa-apa. Saya tukang cerita. Mungkin mereka itu kalau nggak suka kalau diceritain. Ada kan seperti itu juga, Bang. Bangsa-bangsa itu sendiri juga kan kalau diceritain yang asli, mereka melakukan itu aja kadang-kadang nggak suka, apalagi ngarang, apalagi bohongan. Itu kan tetap aja ada efek mungkin ya. Dan itu pernah dibahas juga. Jadi kayak gitu, aku nggak mau, pokoknya jangan ditulungin orang itu saya lagi terkapar begini kan. Itu kan gibah nih. Iya, pateni bae katanya seperti itu. Begitu. Itu jadi pernah. Jadi kayak kejadian kemarin sore juga mirip-mirip, cuman bedanya kalau yang pertama lagi saya jatuh, dia tuh nggak bisa ngapor dan langsung menguasai dirinya sendiri. Nah kalau sore yang kemarin dia nggak bisa menguasai diri, tahu-tahu bisa loncat, saya diginiin, ya kan rame orang, malu juga kalau orang yang nggak ngertinya saya ada main atau saya menyakiti istrinya orang atau gimana, kan seperti itu. Semuanya baik-baik aja, begitulah Bang. Jadi ada di luar sana, ini bukan melebih-lebihkan atau apa, ada situasi seperti itu di dunia, seperti itulah. Iyalah, nanti kedepannya kalau gibahin mereka itu yang bagus-bagus Mas Ayu. Iya. Tapi enggak lah. Ya namanya seperti itu ya, apa adanya ya Mas Ayu. Kadang di situ dekatnya Bang Ogar. Jadi ceritakan gitu. Kamu lagi cerita ya. Tapi aku nggak merasa ya. Ya lagi tanggung ya, udah urusan lu nanti. Tuh, kadang kalau duduk sama Mas Ayu kalau bercerita itu harus waspada. Iya, juga. Ya siapa tahu yang diceritain di sini aku nggak tahu ya. Ya itu aja Mas Ayu ya. Ya menarik sekali ini sebenarnya, masih kalau dikasih waktu yang panjang masih banyak ya Mas Ayu ya. Tapi ya diceritanya nanti saja lah. Ada yang waktu yang lain. Itu saja obrolan ngobor kali ini. Sampai jumpa di ngobor berikutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Itu saja dari kami, semoga menghibur kita semua. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.